Mengajarkan Dewi, Sugeng Enjang berkata, selamat datang Romo Yosef Diki Mardianto PR, Buder Albertus Suwarto FIC, Bapak Ibu Guru tugas dan para tamu undangan serta Bapak Ibu Guru karyawan TKS DPR Vincenzius yang berbahagia. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kasih, atas kasih karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini untuk merayakan pesta nama Santo Vincenzius sebagai pelindung sekolah, sekaligus merayakan 50 tahun berdirinya SD dalam karya Yayasan Pampiunus. Puncak perayaan Ekaristi syukur hari ini adalah syukur atas 101 tahun kehadiran Bruder FIC di Indonesia, syukur atas 50 tahun TKSD PR Vincenzius berkarya di lingkungan ini, syukur atas terlaksananya PBDB tahun 2021-2022, serta mohon berkat untuk pelaksanaan asesmen nasional berbasis komputer dan mohon berkat untuk melanjutkan karya para Bruder FIC di tempat ini. Bruder, Bapak Ibu dan tamu undangan yang berbahagia, perayaan syukur hari ini akan dipimpin oleh Romo Yosef Diki Mardianto PR. Waktu itu marilah kita berdiri menyiapkan hati untuk ikut dalam perayaan Ekaristi syukur hari ini. Kita nyanyikan bersama-sama lagu pembukaan. Semoga ada semua yang hadir di sini selalu sehat dan bahagia. Pada hari ini kita bersyukur bersama-sama, kita sekaligus hendak bersyukur untuk pesta nama Santo Vincenzius, juga merayakan ulang tahun ya, 50 tahun TK dan SD PL Vincenzius, serta berbagai macam syukur yang tadi sudah disebutkan di awal. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa menyelenggarakan banyak hal baik dimanapun kita berada, termasuk di tempat ini, di sekolah ini, bersama sekolah, guru, yayasan, alam murid, dan semua yang terlibat baik di sini. Maka kita bersyukur untuk berbagai macam hal baik itu, dan kita satukan dengan doa-doa yang kita panjatkan supaya Tuhan masih terus merencanakan hal baik dari tempat ini, sehingga dari tempat inilah
menjadi tanda kasih Allah kepada semua orang. Mari di awal perayaan ini kita siapkan hati kita mengaturkan sesal dan tobat kita mengakui kesalahan dan dosa kita agar kita layak dan pantas mengikuti peristiwa yang suci dan menyelamatkan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kabar baik dari Allah yang dapat menyelamatkan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau selalu menguatkan dan melindungi kami dari yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau membimbing kami supaya kami dapat mengasihi Allah dan menjadi tambah hati seperti Engkau sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Santo Vincentius Kau jadikan pelindung dan penolong dalam segala keperluan umat-Mu, terutama kami keluarga besar TKSD PL Vincentius. Pada hari yang istimewa ini kami merayakan pesta nama sekolah kami yang ke-50. Mohon berkat dari-Mu, semoga berkat doa dan bantuan Santo Vincentius di hadapan-Mu kami senantiasa Kau topang dalam segala perjuangan kami guna menjalankan ajaran hidup Kristiani. Dengan perantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan pertama, pembacaan dari pembuat Zakaria. Aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai barat. Katakanlah sabda Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Aku akan kembali ke Sion dan akan tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut gunung kudus. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek yang duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sia-sia sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Beginilah sabda Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan menyelamatkan umatku dari timur sampai ke barat, dan aku akan membawa mereka pulang, supaya mereka tinggal di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku, dan aku menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan semesta alam. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya,
besar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu Ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar. Pada kesempatan lain Yohanes berkata, Guru, kami melihat seseorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya karena ia bukan pengikut kita. Tetapi Yesus menjawab, jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara Bapak Ibu dan para saudara dan saudari yang terkasih, setiap orang yang hidup di dalam kehidupan ini itu pasti selalu mendambakan sesuatu yang baik terjadi dalam hidupnya. Punya pasangan, ya meskipun ada juga yang tidak punya pasangan yang baik, cantik, ganteng, lalu nggak punya anak, lalu punya kehidupan yang selalu cukup, punya teman-teman yang baik, tidak pernah konflik, tidak pernah punya masalah. Ya itu gambaran semua orang. Tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari mungkin jarang orang yang benar-benar merasakan kehidupan sempurna seperti itu. Jadi pasti selalu ada saja masalah dalam hidupnya. Selalu ada konflik, selalu ada pertentangan, selalu ada permasalahan, ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya. Kalau saya boleh merangkum, setidaknya ada 3 hal kenapa orang itu selalu mengalami masalah, selalu mengalami pertentangan, selalu mengalami perselisihan dalam hidupnya. Pertama adalah orang itu biasanya tidak mudah berpikir positif. Sekarang semua yang ada di sini diingat-ingat kembali, kapan hari ini saya berpikir positif atas hidup saya atau atas pengalaman dan orang-orang di sekitar saya. Bisa jadi terakhir saya berpikir positif adalah baru saja, mungkin kemarin, mungkin bulan yang lalu, bisa jadi. Tetapi yang namanya berpikir positif itu sesuatu yang susah dilakukan oleh orang-orang termasuk kita. Bahkan kehidupan kita itu sekarang ini juga permainan seperti itu. Antara saya harus berpikir positif terhadap orang tertentu, atau saya terlalu berpikir tentang sesuatu yang buruk atas seseorang. Sekarang cek dalam kalau kita itu kan punya HP kan, HP itu kan ada grup chat WA. Nah, grup chat WA itu biasanya cuma ada 2. Satu soal pekerjaan, yang satu itu adalah grup yang isinya merasani orang lain. Ya enggak, ya toh isinya merasani orang lain. Nah ini kenapa terjadi? Karena kita itu punya kecenderungan untuk selalu berpikir negatif tentang orang lain. Nah ini menjadi salah satu penyebab kenapa orang sering mengalami konflik, perselisihan dalam hidupnya. Karena apa? Karena kita sering berpikir negatif terhadap orang lain. Satu. Hal yang kedua adalah kita ini sering tidak mudah terbuka pada pengalaman baru atau orang baru dalam hidup kita. Di sini ada yang mungkin pernah mengalami kegagalan, pengalaman pahit, mungkin juga pernah mengalami patah hati mungkin. Berapa lama sejak mengalami itu Anda segera move on? Ketika bertemu dengan pengalaman baru lalu bisa menerima. Orang yang sudah terlanjur gagal, patah hati, ditinggalkan, kehilangan, ketika bertemu dengan sesuatu yang baru tidak mudah menerima pengalaman itu. Jangankan pengalaman pahit, pengalaman yang membuat kita nyaman, senang, bersuka cita yang terjadi sebelumnya di masa lalu. Kalau kita menemukan sesuatu yang baru lagi, kadang-kadang kita tidak mau dan tidak berani melepaskan. Salah satu alasannya adalah karena kita tidak mudah terbuka pada pengalaman baru. Nah, ini yang
apa ya, membuat kita mengalami banyak masalah. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang sering terjadi dalam kehidupan dan masyarakat kita. Orang itu mengalami konflik atau masalah itu kalau dia merasa diri paling benar dalam hidupnya. Jadi entah diri kita, kelompok kita, grup kita, kalau tadi dua kata bilang grup apa itu tadi, ibu-ibu ya tadi merasa diri paling benar, menganggap diri paling baik, nah itu bahaya. Karena seolah-olah tidak ada orang lain, kelompok lain, atau tim lain, grup lain, bahkan kalau itu sama-sama judulnya melayani atau pelayanan, membantu orang lain. Tapi kalau sudah urusan grup, kelompok, tim, grup atau apalah, komunitas gitu, kalau sudah merasa diri paling baik dan benar, itu bahaya. Karena kebaikan dari kelompok manapun, orang manapun tidak pernah akan kita anggap. Maka orang-orang atau kelompok ini akan sangat bisa kalau melihat ada kelompok lain yang berbuat baik, melakukan sesuatu yang baik. Jadi dia akan gelisah karena mereka melakukan seperti itu ya, kok aku nggak bisa ya? Nah itu mudah menjadi gelisah seperti itu. Nah ini tiga hal yang kadang-kadang membuat kita menjadikan masalah, pergunjingan atau perselisihan, pertentangan dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau kita punya salah satu atau salah dua atau bahkan ketiga-tiganya, hati-hati. Silakan tekan alarm tanda bahaya karena bisa jadi ini menjadi penyebab kehadiran kita juga membuat masalah bagi orang lain. Maka mari kita merenungkan soal ini. Tiga hal yang menyebabkan permasalahan dalam kehidupan kita. Bunda, Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, kenapa saya menyebut tiga hal ini? Saya kira yang menjadi pergulatan Yesus dan para murid dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini juga berkata seperti itu. Yesus mengatakan itu sebagai antisipasi bahwa para murid ini karena mereka memiliki keistimewaan. Mereka keistimewaannya karena setiap hari bertemu dengan Yesus, mendengarkan pengajaran Yesus, bahkan Yesus berbuat apa saja itu mereka tahu. Tapi bahayanya adalah mereka menganggap diri mereka kelompok yang paling baik karena dekat dengan Yesus. Merasa bahwa kuasa untuk melakukan pengusiran setan, pengobatan, menyembuhkan orang sakit itu hanya milik mereka. Jadi ketika mereka melihat ada orang lain yang berbuat hal yang sama, mereka itu gelisah dan khawatir seolah-olah ada yang menyaingi mereka. Maka dikatakan Yesus bahwa dulu kami melihat seorang yang mengusir setan. Ini ungkapan bahwa mereka itu tidak terima kok ada orang yang bisa mengusir setan juga. Bukan hanya kelompok kita, tetapi Yesus mengatakan jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, dia memihak kalian. Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang punya kehendak baik, melakukan kebaikan, melawan kejahatan, mengusahakan kebaikan bersama, itu bukan musuh mereka, tetapi berada di pihak yang sama dengan Yesus dan murid-muridnya. Maka inilah yang semoga menjadi renungan kita dalam pelayanan hidup sehari-hari juga demikian. Kita dimanapun kita berada, itu juga tinggal dalam kelompok, komunitas, grup, tim, pelayanan dan seterusnya. Termasuk di sini dalam lingkup kecil, keluarga, masyarakat, mungkin sekolah ini, juga gereja, keuskupan dan seterusnya. Tetapi jangan pernah merasa bahwa kelompok, komunitas kita itu yang paling baik dan paling benar. Kalau di luar sana kita juga menemukan bahwa mereka melakukan sesuatu yang baik, jangan pernah merasa bahwa apa yang mereka lakukan mengancam hidup kita. Malah yang perlu dipikirkan bagaimana caranya saya juga sama-sama, artinya bekerja sama membantu hal yang baik pula dalam lingkup yang lebih besar lagi, atau mulai dari kelompok atau lingkup yang kecil. Kecenderungan orang adalah kalau kita sudah menemukan keakuan atau kelompok kami, maka tidak dikenal kebaikan yang lain. Maka belajar mengatakan kita, aku dan kamu adalah
kita bersama-sama. Jadi kebaikan itu terjadi karena semua pihak. Maka dalam kesempatan ini mari kita juga bersyukur untuk banyak hal yang sudah kita terima melalui sekolah ini. Sekaligus kita mengusahakan bahwa kehadiran sekolah ini juga menghadirkan kebaikan. Caranya adalah ya berkaca atau belajar dari bacaan Injil hari ini. Mari kita pertama, kalau tadi permasalahan sumbernya adalah orang berpikir negatif, maka pertama ya mari kita belajar untuk melihat segala sesuatu itu dari sisi positif. Bahkan kalau pengalaman yang buruk sekalipun kita lihat dari pengalaman sisi yang positif. Hal yang kedua adalah mari kita juga belajar untuk terus bekerja sama dengan semua pihak. Kita selalu sadar bahwa kita ini kecil, kita ini tidak bisa apa-apa tanpa bantuan orang lain. Maka jangan pernah merasa bahwa kita ini paling benar dan paling baik. Sehingga apapun yang kita usahakan selalu menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga dengan demikian apapun yang kita usahakan bukan kita yang semakin besar, tetapi kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Maka benar Bapak Ibu dan para saudara yang terkasih, mari kita bersyukur untuk macam-macam hal baik yang kita terima dalam hidup kita. Semoga dengan demikian apa yang kita usahakan menjadi tanda kasih bagi semua orang. Dimuliakanlah nama Tuhan yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, setelah kita disegarkan oleh sabda Tuhan, mari kita sekarang memanjatkan doa-doa permohonan kita. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam 50 tahun karya dan pelayanan kami di TKSD PL Vincentius. Kami Kau perkenankan untuk terus tumbuh dan berkembang dalam iman, harapan, dan damai sejahtera sampai saat ini. Ya Bapa, melalui Yayasan Pemudi Luhur, kami keluarga besar TKSD Pemudi Luhur Vincentius dapat berkarya, bersahabat, dan berkembang bersama dalam iman akan Engkau. Berkatilah Yayasan Pemudi Luhur tempat kami berkenalan untuk senantiasa setia pada visi dan misinya, memberikan pelayanan, pendampingan kaum muda berdasarkan Allah adalah kasih, terutama bagi kaum miskin, lemah, hamba dan tersinggir. Bimbinglah umat-Mu dalam melayani sesama kami, agar selalu berdasarkan kasih seperti dan terus ikhlas. Bagi keluarga besar TKSD Pemudi Luhur Vincentius, Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk kami keluarga besar TKSD Pemudi Luhur Vincentius, guru dan karyawan, pensiunan, peserta didik, orang tua murid, serta tokoh masyarakat di wilayah ini. Berikanlah kami semangat dan teladan dari Santo Vincentius, pelindung kami. Semoga kami bagi kita semua di tempat ini, Tuhan, berkatilah kami semua dengan rahmat kesehatan, terutama di masa pandemi ini. Berikanlah perlindungan damai dan damai sejahtera-Mu, agar kami dapat tetap belajar, bekerja, bersahabat, dan tumbuh bersama. Kemuliaan nama Allah Bapa. Allah Bapa, dengarkanlah doa-doa kami, teguhkanlah iman kami agar kami semakin percaya akan kekuatan cinta kasih yang mengalir dari diri-Mu sendiri dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sekarang mempersiapkan persembahan kita.
kami. Ucapkan doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Demikian pula sudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenakan daku." Oh
kami Robertus serta para imam, diakon dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanlah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef
menggugah jiwa segenap hati, nurani untuk bersaksi. Beriku ini jadi saksi kasih ilahi dan sabdamu akan janji. Berkalilah daku jadi hati abadi, hari ini sampai akhir mati. Jadi saksi kasih ilahi dan sabdamu akan jadi. Bila kamu jadi hati abadi, hari ini sampai akhir mati. Santo Vincentius, pelindung dan penolong dan sahabat kami, Engkau senantiasa menjadi perantara bagi kami dan selalu menyertai kami dalam setiap perjuangan kami, suka dan duka kami. Telah banyak permohonan dari banyak orang Kau hantarkan ke hadapan Tuhan, meskipun kami penuh kekurangan dan dosa. Perhatikanlah niat dan harapan kami, segala usaha dan pelayanan kami untuk memuliakan Allah. Santo Vincentius, doakanlah kami. Allah yang luhur dan kuasa, kami telah Kau kuatkan dengan Santa Mat Suci. Semoga dengan doa dan teladan Santo Vincentius kami tetap setia mengabdi Engkau dengan kasih yang tak kenal lelah, sehingga hidup kami dapat berguna bagi sesama kami, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kepada Tuhan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Acara selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Pius Trijogo, Waktu dan Tempat kami bersiapkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya, yang kami hormati Romo Didi, yang kami hormati Bu Dr. Albertus Wato selaku pengurus yayasan, yang kami hormati Bapak Ibu Purna Karya dari TK SD PL Vincentius, dan yang kami banggakan teman-teman guru di TK SD PL Vincentius. Selamat pagi, berkah dalam. Pertama, kami berterima kasih pada Romo Didi yang telah berkenan untuk memimpin perayaan PKSD, khususnya di hari ini perayaan pesta nama 50 tahun sekolah kita. Yang kedua juga terima kasih Bu Dr. Albertus Wato selaku pengurus yayasan yang menyempatkan waktunya, karena Bu Dr. Wato sangat sibuk tetapi berkenan hadir di tengah-tengah kami. Kami sangat berbangga dan berbahagia atas perhatian Bu Dr. Wato. Dan Bapak Ibu, saya mengucapkan profesia, kita patut berbangga dan berbahagia khususnya di hari ini, karena hari yang istimewa. Sekolah kita sudah berumur 50 tahun. Hal ini sangat membanggakan, karena dengan bimbingan oleh Roh Kudus, dengan penyelenggaraan Tuhan di tengah-tengah kita masih bisa untuk melayani anak-anak kita di sekitar sini. Hal inilah yang menjadi spirit kita, yang menjadi jiwa kita oleh Santo Vincentius. Karena dengan spiritualitas Santo Vincentius kita tetap ikhlas, kita tetap tulus untuk berkarya, untuk mengembangkan pendidikan, untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mengabdi
tapi mempunyai semangat spirit yang sangat luar biasa demi kemajuan sekolah kita. Kalau saya punya jempol 10 ya saya beri jempol 10 ya. Saya sangat bangga sekali, tepuk tangan untuk kita semua ya. Karena inilah yang menjadi seperti perintah Tuhan dalam Injil tadi, barang siapa nanti yang datang kepada kita mau melayani, inilah kerajaan Allah akan terbuka terwujud di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, jadi meskipun kita berada di sini yang tanda petik katanya di pinggiran, tetapi inilah ladang Tuhan yang utama. Disinilah kita melayani anak-anak kita, dan disinilah kita bersama-sama mewartakan kerajaan Allah. Ya, ini sungguh luar biasa semangat Bapak Ibu. Semoga dengan 50 tahun ini justru kita nanti semakin meningkat, semakin baik, semakin tulus dalam melayani anak-anak kita. Ya, ini yang paling pokok. Kita hari ini menjadi titik tolak untuk lebih berkembang menjadi lebih baik, terutama untuk yayasan Luhur dan terutama untuk sekolah kita, paling khusus demi mewartakan kerajaan Allah. Saya kira cukup sekian saja sambutan dari saya. Ya, segala sesuatunya yang penting kita segala sesuatu dilandasi dengan rasa ikhlas, pelayanan akan menjadi lebih baik dan akan maksudnya kerajaan Allah nanti akan terwujud. Terima kasih, berkat dalam Markus yang berbeda dengan pembahasan. Baik, terima kasih Pak Pius. Jadi kalau menjadi guru itu saya pernah mendengar kalau menjadi guru itu ibarat kita sudah melayani suatu. Mungkin ngomongin karena kita melayani ini yang kecil, lemah, miskin dan difabel. Amin deh. Semoga kita semua nanti kedepannya bisa. Jadi kamu Bunda dan Bapak Guru. Jadi begini, kemarin sebelum hari ini sebelum perayaan 50 tahun ini kami mengadakan lomba untuk TK kecil kelas 1, 2, kemudian TK 3 dan 4, selanjutnya ada di kelas 5 dan 6. Dan berikut ada hasil karya anak untuk di kelas 5 dan 6 karena mereka lomba membuat surat kepada Santo Vincentius. Ini ada 2 yang terbaik, tapi tidak mengambilkan surat-surat lainnya yang juga baik. Akan saya bacakan 2 saja, karena biar tidak terlalu lama. Kepada yang terkasih Santo Vincentius di Semarang, saya kira mengucapkan selamat ulang tahun ke-50 untuk TK SD PL Vincentius. Tak terasa sudah 50 tahun engkau berjuang untuk memajukan pendidikan bangsa Indonesia. Engkau telah menciptakan generasi-generasi yang cerdas, hebat, berbudi luhur untuk Indonesia. Begitu banyak suka dan duka yang engkau hadapi dalam perjuangan 50 tahun ini. Saya sangat bangga sekali bisa menuntut ilmu dan menjadi bagian dari keluarga besar SD PL Vincentius. Para guru dengan bersabar dan semangat untuk mendidik kami murid-muridmu, tidak lupa para karyawan dengan baik, yang lain dengan senang hati menyiapkan ruang yang nyaman untuk belajar. Kami sebagai murid sangat berharap semoga SD PL Vincentius tetap selalu berkarya dan berjuang untuk menciptakan generasi yang tangguh dan hebat. Dan kami selalu berdoa semoga SD PL Vincentius selalu jaya sepanjang masa. Kira saya sampai bercetar ini. Selanjutnya ada dari Niken Maulani. Kalau surat ini menggunakan bahasa anak yang sederhana. Pada yang terkasih Santo Vincentius, saya Niken sekarang bersekolah di SD PL Vincentius. Niken merasa senang bisa bersekolah di SD PL Vincentius. Sekarang Niken sedang mengikuti usia bersemester. Doakan Niken ya, agar mendapat nilai yang baik dan bisa masuk sekolah yang Niken inginkan. Doakan juga agar Niken jadi anak yang berguna di dunia.
Vincentius sekarang Niken bersekolah di SDPL Vincentius. Niken senang bisa bersekolah di SDPL Vincentius. Sekarang Niken sedang mengikuti ujian tengah semester. Doakan Niken agar mendapat nilai yang baik, agar Niken bisa masuk sekolah yang Niken inginkan. Dan doakan Niken agar jadi orang yang berguna di dunia. Doakan Niken juga agar bisa mencapai cita-cita yang Niken inginkan. Dan Niken banyak berterima kasih kepada Santo Vincentius atau sekolah SDPL Vincentius. Niken bangga sekolah di SDPL Vincentius karena bisa mendapat ilmu dan pengetahuan. Sekian, terima kasih Niken Maulani. Selanjutnya kita dengarkan sambutan dari Pusat Batu Suwarto, perwakilan kantor Yayasan Awam Ibu Sekolah Kampung dan Teman kami Pesir. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati kemudian Bapak Ibu para pengacara yang hari ini lalu, Bapak Ibu guru TKSD Vincentius dan Pak Yus selaku kepala sekolah. Saya atas nama Yayasan Awam Ibu mengucapkan profisia atas karya Bapak Ibu para pengacara dan juga yang sekarang masih aktif dalam mengembangkan pendidikan di TKSD Santo Vincentius ini. TKSD Santo Vincentius ini merupakan karya gereja, salah satu sisi wajah gereja yang harus kita rawat. Kalau ini tidak kita rawat, tentu kita sebagai gereja Katolik secara universal akan mengalami kekeliruan. Ibarat kalau kita merawat diri, entah itu ujung jari kaki, ujung jari tangan, semuanya harus kita rawat baik-baik. Ini bagian dari karya mengusir setan. Kalau tadi dalam bacaan itu ada orang, sekelompok orang mengusir setan. Bapak Ibu juga diminta di tempat ini menjadi bagian untuk mengusir setan kebodohan, setan pengalasan anak-anak, setan ketidakpedulian terhadap masa depan mereka. Tolong Bapak Ibu, anak-anak yang sekolah di sini benar-benar kita bimbing yang baik agar mereka kelak bisa berkembang sesuai dengan bakat dan talenta mereka masing-masing. Yayasan Awam Luhur mengembangkan sekolah per unit bukan dengan cara membandingkan antar sekolah Awam Luhur atau mungkin antar sekolah yang lain. Kalau jangan membandingkan antar sekolah, pasti dibanding jatuh di perasaan panjenengan seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Didi. Rumongso elek terus, ya. Rumongso memindiran terus, enggak, ya. Awam Luhur ke depan dan mulai tahun ini mencoba mengembangkan sekolah-sekolah sesuai dengan bakat potensi yang ada di lingkungan masing-masing, bukan dengan cara membandingkan. Kalau sekali lagi, kalau panjenengan membandingkan antara sekolah, antar tempat, jenengan susah terus. Padahal Awam Luhur tidak pernah membedakan Bapak, Ibu, guru, karyawan. Bapak ini ada tempat di tempat ini, ya ini memang bagian pilihan Yayasan Awam Luhur untuk berkarya di tempat ini. Di pedalaman Kalimantan jauh lebih sulit lagi. Tapi ya itu bagian dari karya kami, karya kita bersama, gereja juga, untuk bersama-sama gereja mengusir setan kebodohan lewat pendidikan, mengusir setan kemalasan agar anak-anak yang masih kecil-kecil itu tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang memiliki daya juang yang baik di masa yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang dengan tekun dan setia menjalankan misi bersama berbuat belas kasih lewat pendidikan
kepada anak dan masyarakat sekitar. Provisian semoga Tuhan memberkati usaha baik kita semua. Terima kasih. Terima kasih Buder atas wejangannya. Semoga kita semakin dikuatkan untuk bekerja dan berkarya di tempat ini. Acara selanjutnya adalah pembangunan tumpeng. Tumpeng merupakan representasi hubungan antara Tuhan dengan manusia dan hubungan manusia dengan manusia. Nasi tumpeng yang berbentuk kerucut bermakna doa dan harapan kita kepada Tuhan yang berada di puncaknya. Kemudian ada lauk pauk 7 rupa atau pitung warna, itu yang berarti pitulungan, yaitu pertolongan Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup kita. Selanjutnya ada juga filosofi mikul luhur mendung jebul, yang bermakna orang muda harus lebih menghargai orang yang lebih tua dan memperlakukan orang yang lebih tua dengan semestinya. Untuk itu kami mohon Bapak Pius Trijoko mewakili kami selaku orang muda untuk memotong tumpeng kemudian diberikan kepada Buder Albertus Soeharto yang mewakili kaum tua. Karena makan ya Buder. Untuk Bapak Pius Trijoko dan Buder kami persilakan. Kamu mewakili berdiri untuk menemani Buder Pak Pius. Komplit parahnya sudah ada 7 rumah, berarti harus komplit betul-betul. Oke. Masih sampai bawa-bawa. Buder, ini sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami. Buder di Desa Bangkulu sama anak-anak yang ada di lingkungan ini. Terima kasih Romo, Buder, dan Pak Pius. Acara selanjutnya untuk memperteguh iman dan keyakinan kita, marilah kita berdiri untuk menerima berkat dari Romo. Bapak Ibu, para saudara dan saudari yang terkasih, sekali lagi semoga perayaan syukur pada pagi siang hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenali kasih Allah dalam kehidupan kita. Sekaligus karena kita mengenali kasih Allah itu, mari kita juga senantiasa disemangati untuk berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita melalui pelayanan kita di sekolah. Sekali lagi, siap untuk Anda semua yang ada di sini, juga untuk anak-anak. Semoga kerajaan Allah yang tadi disampaikan juga terwujud dari kehidupan hari. Mari kita sekarang memohon berkat Tuhan untuk segala proses yang akan kita alami dan kita jalani selanjutnya. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dengan demikian perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita pergi, kita diutus.
beda-beda kok. Lah nggih pasti nih.